Kalau ada kemasulan yang tidak mengirimkan utusannya, maka kemasulannya bubar. Kemarin yang meminta hadir semua mendengarkan menyaksikan. Apa kata Bapak? Tidak ada lagi toleransi, tidak ada lagi kebijakan. Makanya harus biasa pakai para ahli. Kenapa sih kok Khalifah sampai memutuskan seperti itu? Termasuk dari kegiatan-kegiatan lain. Apalagi misalnya talim. Talim itu minimal 2 pekan sekali. Kita 2 pekan sekali. Talim berapa jam? 1 jam. Paling lama 2 jam. Perjalanan berapa jam? Paling jauh, yang paling jauh ke tempat talim 1 jam. 2 jam. Ada yang 3 jam perjalanan ke tempat talim? Agak, mana? 3 jam, betul? Antum berangkat dari rumah ke tempat talim paling jauh berapa jam? Coba siapa yang paling jauh? Ke tempat talimnya? Baik, kita yang belakang dengar. Kalau seandainya ya, seandainya kita katakan yang terjauh itu 3 jam. 3 jam, talim 2 jam. Berarti pulang pergi berapa jam? 6 jam ya. 6 tambah 2 berapa? Bukan. 8 jam. On off. Oh, ini on off. Coba bandingkan dengan 2 pekan. Dalam 2 pekan ada dalam 1 hari 24 jam kali 14. Kita hanya menyisihkan waktu 8 jam dalam 2 pekan untuk menghadiri taklim. Sementara kita kerja keras banting tulang dari pagi sampai malam, dari pagi sampai sore untuk maisha. Apa tidak bisa kita menyempatkan 1 hari saja untuk menghadiri taklim? Bahkan di kemarin cerita di waktu acara Ta'adib Daulah itu, jadi ada warga izin tidak ikut taklim, sedang sakit. Ternyata mas'ulnya pulang di jalan ketemu sedang bakso. Masalah. Ada juga laporan kehadiran taklim tidak ada, taklim tidak hadir. Ketika dilaporkan ke Umul Qura, ini tidak hadir, kenapa? Tidak tahu. Karena tidak ada izin. Ternyata warga tersebut sudah sakit selama 2 bulan. Siapa yang salah? Apa amirnya tidak tahu? Mas'ulnya tidak tahu bahwa dia sedang sakit, ya kan? Berarti masalah. Jadi semuanya adalah masalah. Nah, kembali lagi tadi ke problem, kemudian umat. Karena ini kan judulnya problematika umat. Slide-nya sudah siap di My Dokumen. Di My Dokumen ada problematika umat. Umat, pengertian umat di dalam Al-Quran, konsep umat itu banyak sekali makna. Salah satunya di dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah anibudullah wajtanibut taghut. Maka pengertian umat di sini, walaqad ba'atsna fi kulli ummah itu adalah jadi orang-orang yang hidup dalam satu kumpulan orang. Punurkeun eta mah apa sok ka tukang kadi sok punurkeun. Tarik. Nah, dah. Kemudian umat juga dalam Al-Qur'an itu bisa berarti milah. Jadi banyak sekali kata-kata umat digunakan dalam Al-Qur'an dengan makna yang berbeda, dengan makna yang berbeda-beda. Slide ketiga. Nah, udah. Slide ketiga. Nah, pertama tadi bahwa umat itu bermakna, mungkin yang lewat kurang terlihat ya slide-nya, tapi didengarkan saja.
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat, setiap golongan manusia. Maka nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW itu diutus kepada setiap umat. Kemudian pengertian umat yang kedua di dalam Al-Quran, umat juga dikatakan imam atau pemimpin. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang kana ummatan, maka umat yang kedua artinya adalah pemimpin. Kana ummatan qanitan lillah, yang dapat dijadikan teladan. Qanitan yang patuh untuk lillahi hanifa. Hanif wa lam yakun minal musyrikin. Jadi kalau umat itu asal katanya dari kata yang mempelajari sorok Pak Kiai amma ya, dari 3 huruf hamzah mim amma atau amma ya amma itu mengimami, memimpin. Maka umat itu adalah segolongan orang, sekumpulan orang yang mempunyai imam, yang mempunyai pemimpin. Tentunya kalau ada pimpinan, ada umatnya, punya satu tujuan. Maka kalau kita lihat di dalam definisi organisasi, maka di dalam maklumat ini kadang sudah ada pertanyaan. Kenapa di dalam maklumat disebutkan telah terbentuk organisasi Islam? Nah, masalahnya banyak yang bermasalahkan. Apa bedanya dengan ormas-ormas lain? Karena di sana ditulis organisasi Islam. Sekarang kita tanya, apakah negara Indonesia yang dipimpin oleh presiden, punya rakyat, itu adalah organisasi? Ya. Organisasi. PBB ada pimpinannya, anggotanya negara-negara. Organisasi? Jadi organisasi itu adalah orang yang berkumpul yang mempunyai pemimpin untuk mencapai satu tujuan. Maka itu disebut organisasi. Maka kenapa disebut organisasi Islam, bukan organisasi masyarakat Islam? Kalau organisasi masyarakat, maka kita harus tetap sesuai dalam melihat kalimat-kalimat yang dibuat oleh Ulfa. Itu kalau melihat cerita itu ketika pemerintah Jokowi, ya sangat menarik sekali ceritanya. Mungkin nanti bisa ditanyakan ketika istirahat. Jadi khalifah itu mengalir saja menulis malu, tidak ada yang ngarewat sebenarnya. Maka sama seperti apa yang dikatakan oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi betul-betul mengalir atas dasar bimbingan dari Allah kepada khalifah. Makanya kalimat-kalimatnya itu betul-betul kalau kita analisa, kalau kita teliti itu tidak ada yang salah. Maka tadi kembali, kalau ada yang mempermasalahkan organisasi, ya organisasi itu adalah sebuah kelompok, sebuah jamaah yang ada pemimpinnya, punya satu tujuannya apa? Maksudnya kan kita punya tujuan mendapat ridho Allah dengan cara iqamatu din. Iqamatu din itu hanya bisa dilaksanakan melalui satu institusi, satu lembaga. Apa lembaganya? Fisabilillah, lembaga Allah, ya kan? Jadi lembaga itu ada 2 ya, ada fisabilillah, ada fisabilillah. Makanya tadi di ayat yang sebelumnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa yajtanibut taghut. Maka sistemnya hanya ada 2, sistem Allah dan sistem taghut. Tinggal kita mau ikut yang mana. Semuanya sudah ada garis-garisnya, sudah ada fotonya. Next. Yang ketiga, umat juga bisa berarti milah atau jalan atau din. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama atau umat. Ternyata umat itu bukan hanya kelompok orang ya, di dalam Al-Quran banyak sekali namanya.
Kemudian di ayat berikutnya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ummatukum ummatan wahidah adalah umat yang satu, din yang satu. Kemudian yang keempat, wa qala alladhi naja minhuma wa dzakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi farsihu. Umat juga bisa diartikan dengan masa atau waktu. Maka kalau kita mengambil kesimpulan, ya umat ini yang dimaksud problematika umat di dalam pembahasan sekarang adalah problem kita, kumpulan orang yang punya imam, ya. Kita sudah punya imam yaitu khalifah, kita adalah sebuah jamaah, ya kan? Tapi kita punya problem. Problemnya kita akan kupas nanti ya, di akhir. Nah, sebetulnya masalah istilah ini adalah sebuah, jangan dijadikan sebagai sesuatu beban yang berat. Kita sudah hafal ya, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu dengan suatu beban yang dia tidak sanggup untuk memikul. Nah, sekarang kita tanya, Ahi, antum siap jadi Haris Sulmaliyah kemasulan? Siap. Gimana ya? Gak bisa? Nanti gimana ya? Nah, padahal belum apa-apa kan? Kalau tadi istilahnya itu dalam bahasa Sunda, meok, meme, dipacok. Lihat ini jadi kelihatan. Nah, jangan kita sebagai seorang mujahid jangan punya Cari ini kelihatan. mental seperti itu. Meok, meme, dipacok. Belum juga ditunjuk, baru mau ditunjuk sudah. Maka tadi Anda bacakan di pertama itu surat An-Nisa ayat 71. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Ini perintah sangat tegas. Khudhu hidrakum. Artinya apa? Khudhu. Khudhu itu ambil. Hidrakum. Ihdar siap siaga. Hai orang-orang yang beriman, kita semua adalah orang beriman. Bersiap siagalah. Belum apa-apa kan? Kata Allah sudah siap siaga dulu. Jadi jangan kumel-kumel dipacok. Ya. Karena ayatnya jelas. Khudhu hidrakum. Kemudian lanjutan ayatnya, fanfiru subatin. Berlarilah kalian ke medan perang. Subatin, berkelompok. Jangan sendiri-sendiri, berkelompok-kelompok. Awil firu jami'an, atau berangkatlah kalian secara berjamaah. Maka kita bisa analogikan, bisa membuat pemisahan bahwa kita ini di dalam struktural ini adalah latihan kita untuk menghirup subatin awil jami'an. Kita jadikan struktural ini sebagai medan latihan ketika kita harus bersiap siaga. Coba kita bayangkan seandainya nanti malam, ya, kita sudah mendengar ayat itu. Kemudian nanti malam khalifah memberikan komando kepada semua warga khilafatul muslimin, semuanya wajib berangkat untuk berhijrah besok jam 6 pagi. Dulu ya. Mikir. Bisa. Aduh, karena kayak bumi karena setengahnya kalau yang menanjuk. Ya kan? Nah ini kita harus siap. Maka ayat itu jelas. Khudhu hidrakum, bersiap siaga. Maka dulu itu kita di wilayah Priangan maksudnya itu sering mengadakan kegiatan tafsir Quran, itu isinya latihan kesiapsiagaan. Mungkin bisa ditanyakan kepada para warga-warga atau amir mungkin juga ya. Amir wilayah, seorang amir wilayah yang biasa memberi komando kepada kita, memberi instruksi kepada kita. Ya. Ketika dalam latihan itu tiba-tiba harus disergap, ya. Maka dari situ kelihatan ya, siapapun
Dari cara itu orang kelihatan mana yang siap siaga dan mana yang tidak siap siaga. Bahkan ketika kita sudah memberi komando, antum sekalian sekarang semuanya wajib jalan kaki sendiri di malam hari tanpa menggunakan senter. Ini contoh kan? Ada yang Afwan, anak pusing. Benar jalannya belum, ada perintah aja. Bahkan sebelum acara, nih nanti ada acara ini kan jalan malam, ada apa sih? Jadi makanya perlu kesiapsiagaan. Nama katanya kembali lagi. Jadi ada di dalam diri kita seperti kata ya. Semuanya ada. Tapi kalau kita coba luruskan niat kita bahwa kita ini di dalam kehidupan ini bukan hanya kita menumpang nama sebagai warga, bukan karena dikatakan bahwa ini sudah bergabung dengan kita ini mau bersama-sama menegakkan kalimatullah. Kan ada dalam bayat lillahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Mau meninggikan kalimat Allah tapi disuruh talim, Malaysia latihan PPLP, Malaysia itu tiap hari Malaysia. Sama semua juga punya kesibukan, ya kan? Punya kegiatan masing-masing. Tapi apakah kita tidak ingin dicatat oleh Allah untuk sebagai seorang yang memperjuangkan? Kan janji Allah itu layas taklifan naum bid'ah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Beramal. Kalau cuma iman nggak berarti apa imannya. Kalau tidak beramal. Ya, berikutnya kita sebenarnya. Sebetulnya gambaran bahwa di akhir zaman suatu saat nanti itu sudah diprediksi oleh Rasulullah, sudah diluangkan oleh Rasulullah bahwa akan ada masa-masa, ini semuanya sudah misalnya akan ada masa-masa suram. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lain selain tertulis ini disebutkan kita ini ya, suatu saat nanti itu saatnya kita ini akan seperti apa? Bisa seperti buih, bisa isai seperti buih air bah. Kemudian dan dalam hadis sebelum itu disebutkan bahwa kata Rasulullah kalian itu jadi akan sampai musuh itu tidak merasa gentar lagi, musuh itu tidak akan merasa segan lagi terhadap umat Islam. Karena apa? Karena hilang rasanya. Jadi tidak ada haibah lagi. Islam sudah tidak ada haibah. Umat Islam kalau Islamnya tetap ya'lu wa la yu'la alaih. Islamnya tetap tinggi, tapi umatnya yang tidak ada haibah lagi. Itu kata Rasulullah. Wa yanzi'anallah. Allah itu akan menghilangkan, niscaya Allah akan menghilangkan rasa segan, rasa gentar terhadap kalian Islam. Ketika apa? Ketika umat Islam itu ada sahabat yang bertanya, hal ini lagi, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Bukan. Bahkan kalian itu lebih banyak. Kafir. Umat Islam itu akan lebih banyak, tetapi banyaknya itu seperti gusa. Sama. Maka apa yang mengakibatkan itu semua? Kebutuhannya Allah. Mahwawan kebutuhannya wafarahiyatul maut. Jadi lebih menyukai dunia, lebih menyukai manusia daripada taklim, daripada latihan PPLP, daripada ikuti laporan. Ya, makanya orang-orang kafir tidak akan segan lagi, tidak akan gentar karena melihat organisasinya, melihat jamaahnya juga strukturalnya tidak rapi. Maka kita sering mendengar istilah, ada yang mengatakan kata Imam Ali bin Abi Thalib, tapi kalau saya sebenarnya tidak ada. Tapi ini adalah
istilah yang memang betul-betul ada di sini. Al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batilu bi nizamin. Kebenaran ya, sebuah al-haq kita sudah ada di dalam jamaah yang hak. Bila nizamin, tanpa peraturan, tanpa disiplin, apa yang terjadi? Yaghlibuhul batilu bi nizamin. Baik. Maka akan dikalahkan oleh organisasi yang batil, tetapi mereka teratur, disiplin, terstruktur. Tapi Akbar. ya, semangat. Ya kan? Al-haq itu betul. Al-haqqu bila nizamin, maka terjadi pada kita. Maka kalau kita ingin menjadikan khilafah Islamiyah ini menjadi satu-satunya solusi tuntas atas problematika umat, kita harus mengikuti Allah dan mengikuti Rasul. Semuanya sudah digariskan oleh Allah dan Rasul. Tinggal kita ikuti saja. Nah, kemudian ini ayat yang sangat penting sekali di dalam menerima permasalahan-permasalahan ini. Sebetulnya ada dua. Ini sebetulnya adalah masalah. Ujian itu masalah kan? Masalah. Nanti akan ada jawabannya. Maka ini mudah ya. Masalahnya ada di Al-Baqarah Quran surat 2 ayat 214. Nanti jawabannya ada di Quran surat 3 142. 214 142. Gampang ya? Jadi Quran 2 ayat 214, nanti jawabannya ada di Quran 3 surat 3 ayat 142. Ya. 142 itu surat 4 ya? Baik, kita bacakan. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ayo bahasa Arab. Kita Amanuna sudah hampir banyak sekali masalah. Itu amanuna ya. Itu masalah kecil gitu ya. Aman. Belum lagi masalah-masalah di rumah. Itu Bang. Dan lain-lain sebagainya. Sehutang piutang juga ini. Mudah-mudahan kita semuanya dibebaskan di hutang-hutang kita. Sehingga kalau nanti kita syahid itu tidak akan dipertanyakan. Oh, dia renengnya. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah antum mengira bahwa kalian akan masuk surga karena dengan sudah bergabung di dalam dapatnya? Ini tegas. Belum tentu. Am hasibtum, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga dengan kalian berbayar di dalam dapatnya? Belum tentu ternyata. Walamma ya'tikum, sementara belum pernah kalian dicoba, diuji, belum pernah datang kepada kalian masalul ladzina khalu min qablikum, sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang sudah mendahului kamu, Rasulullah, para sahabat. Nah, kalau kita permasalahannya kan tadi ya, permasalahan Aisyah yang kita. Padahal para sahabat itu sudah diuji, maka ada 3 macam ujian. Ya, di dalam lihat di yang berwarna merah, masathum. Ya, masathum, mereka telah ditimpa al-ba'sa wa dharra wa zulzilu. Maka ada 3 macam ujian, ada 3 macam masalah yang akan kita hadapi. Pertama apa? Al-ba'sa. Ini bahasa Arab. La ba'sa. Artinya apa? La ba's. Masalahnya kecil. Ya, sekarang kita sedang menghadapi masalah-masalah yang kecil. Al-ba'sa. Contohnya, misalnya kita sudah bergabung pada khilafahan, kemudian oleh tetangga atau bahkan mungkin oleh saudara kita dicaci apa-apaan tuh masuk ke khilafah, organisasi macam apa itu kan ada seperti itu. Nah itu kan
labas, al-ba'sa. Belum sampai kepada ad-darra, memudaratkan diri kita. Apakah ada di antara ikhwah yang ketika bergabung dalam khilafah ini antum dicoba dengan cobaan yang sampai kepada memudaratkan fisik kita, membahayakan fisik kita, sampai ditantang misalnya, ditantang untuk dibunuh misalnya. Sebagaimana para sahabat ketika masuk Islam. Bagaimana kita melihat seorang Bilal bin Rabah yang ditindih oleh batu ketika dia menyatakan keislamannya, maka itu sudah sampai kepada tahap memudaratkan, membahayakan diri, membahayakan fisik. Kita lihat bagaimana pada keluarga Yasir. Keluarga Yasir. Bagaimana Yasir itu dibunuh bahkan di hadapan anaknya. Terus itu sudah mencapai kepada tahap ad-darra. Jadi kita ini baru dicoba dengan al-ba'sa. Maka jangan kira kita sudah akan masuk surga karena baru dicoba dengan al-ba'sa. Ya, jadi ketika antum ditanya, "Ayo antum siap nanti jadi kaki umul qura?" Masa itu ujiannya seberapa coba? Ujian dua. Ya. Al-ba'as. Ya. Al-ba'as enggak berat. Bukan disuruh untuk maju ke medan perang, bukan al-darra. Al-darra. Nah, kemudian yang ketiga adalah zilzal. Zulzil, sampai hati kita menjadi goyang. Bahkan musuh itu hatta yaqula Rasul, sampai mereka para sahabat berkata karena mereka disiksa terus menerus, ya. Hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ah, sampai Rasul dan para sahabat kira-kira pertolongan Allah mata Rasulullah ini terus disiksa, terus harta benda harus dirampas semuanya. Kita harta masih bisa ada di rumah juga, tinggal taklim juga, kemana-mana kan? Kalau para sahabat tinggal hijrah semuanya, habis semuanya hartanya. Ya. Sampai mereka berkata, mata Rasulullah, artinya keimanannya sudah mulai bergoncang-goyang. Nah, kalau kita sudah mencapai ujian yang paling tinggi, zulzil, itu barulah kita akan tadi sebagaimana yang pertamanya am hasibtum an tadkhulul jannah. Baru kita merasa yakin bahwa kita akan masuk surga setelah dicoba dengan 3 ujian ini. Ala inna nasrallahi qarib. Karena semuanya pertolongan Allah itu dekat. Maka apa jawabannya daripada ujian-ujian yang tadi, daripada masalah-masalah yang tadi? Maka di dalam Quran surat Al-Imran berikutnya ayat. Nah ini am hasibtum an tadkhulul jannah, masih sama. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Maka solusinya adalah jihad dan sabar. Solusinya adalah bersungguh-sungguh obatnya kan? Siap. Jadi obat mana? Jihad. Jadi lamun hatana lemah. Nah, ini sanes bodek parang nih. Ya. Jihad dan sabar. Sabar. Jadwal Balago. latihan. Manusia jihad kan? Jihad bersungguh-sungguh kita jihad saja. Latihan. Berlatih nggak dibayar. Ya. Dibayar kayak. Tapi ingat nih, bagi para utusan, antum itu diutus, ya, utusan PPLT. Ini contoh masalah lagi. Antum itu diutus oleh Mas'ul, dan Mas'ul itu membayar iuran 30.000 tiap bulan kepada cabang. Nantinya akan disetorkan lagi ke daerah sampai ke pusat.
30.000 itu per orang. Berarti kalau 2 orang 60.000. Uang siapa itu? Uang umat. Berarti antum sudah maksiat, ya. Antum bertanggung jawab terhadap uang umat karena itu dibayarkan setiap bulan. Kalau tidak mau hadir karena urusan lain, urusan yang tidak syar'i, itu sudah maksiat. Ya kan? Kita harus tegaskan. Mas'ulnya tidak menginstruksikan atau amir umul quranya atau amir wilayahnya membiarkan hal ini terjadi, maka ini menjadi kemaksiatan bersama-sama. Kita beristighfar astagfirullahaladzim atas semua kelalaian, semua kesalahan, semua kemaksiatan terhadap institusi yang sudah kita langgar. Kita sudah tahu bagaimana melanggar ulil amri itu seperti apa. Hari ini semuanya sudah diperintah, ditetapkan. Contoh lain, Amir Daulah menginstruksikan bahwa di dalam 1 bulan itu minimal maklumat berapa? 200 eksemplar yang harus disebarkan. Apakah perintah Amir Daulah itu berbeda dengan perintah Khalifah? Sama. Perintahnya juga akan sifatnya sama. Itu adalah perintah. Kecuali kalau tadi masalahnya kebijakan, ya kan? Padahal itu adalah sebuah perintah. Masalahnya apa? Pemasulannya tidak punya maklumat. Ya. Kembali lagi masalahnya apa? Karena tidak ada uang, tidak ada baitul mal. Masalahnya lagi apa? Tidak ada yang berinfak. Jadi, nah di dalam masalah itu kita harus menganalisa, mengidentifikasi semua permasalahan. Nah ini ada beberapa, ini hanya sedikit saja, ya. Dari beberapa program internal, misalkan dari masalah ta'lim, masalah silaturahmi struktural. Sudahkah antum para mas'ul, para amir, sudahkah antum bersilaturahmi pada warganya selama 1 kali dalam sebulan? Silaturahmi itu bukan ketemu di jalan, ya, ketemu pulang dari pasar, ketemu di jalan, assalamualaikum, bagaimana kabar? Silaturahmi yang diharapkan oleh Khalifah itu mas'ul datang ke rumah warganya sehingga berdiskusi, ngobrol, sharing segala macam. Sampai mas'ul itu betul-betul mengetahui permasalahan umat. Begitu juga amir umul qura kepada mas'ul, amir wilayah kepada amir umul qura. Jadi kalau program silaturahmi ini betul-betul dilaksanakan, insya Allah semua qadhayatul umat, semua permasalahan umat akan bisa diselesaikan. Nah pertanyaannya sekarang, dalam 1 bulan berapa kali mas'ul melakukan silaturahmi, melaksanakan silaturahmi? Waktu habis. Bonus. Berikutnya dakwah. Ini kenapa tidak berjalan? Kemudian loyalitas petugas di dalam struktural dan juga loyalitas warga, ya, dalam membayar infaknya, dalam memintanya dan lain-lainnya. Putusan KPLP, kemudian muslimat atau khorimat, ya, karena yang kita lihat di antara muslimat di wilayah Priangan ini atau akhwat di wilayah Priangan ini sepertinya belum terkoordinir. Betul tidak, Ibu? Sudah ada grup nggak, grup warga akhwat wilayah Priangan? Belum. Ada tidak? Misalnya antum berkomunikasi dengan yang dari wilayah Bandung dengan wilayah Sumedang, dari Umul Qura Bandung dengan Sumedang, itu saling mengenal. Bukan hanya saling mengenal ketika kegiatan saja, bertatap muka, ketemu sudah selesai. Tapi yang lebih itu harus betul-betul kita mengeratkan ukhuwah, ya. Maka ini juga masalah kan? Ini harus kita perhatikan. Harus kita, mungkin ini masalah akhwat, masalah muslimat, ya. Karena mereka juga semua adalah para pendukung, ya. penunjang kita di dalam rangka berdakwah. Maka berikutnya kita persingkat. Ini hanya ada beberapa sedikit tips saja. Jadi cara menyelesaikan masalah, pertama kita harus identifikasi, ya. Cari dulu apa permasalahannya. Kemudian yang kedua, temukan bukti. Misalnya, masalah ada satu warga yang jarang hadir dalam kegiatan ta'lim.
maka temukan buktinya dulu. Klarifikasi, tabayun. Ya. Tabayun kemana? Langsung datang ke orang yang bersangkutan. Jangan bertanya kepada tetangganya atau kepada ikhwah yang lain. Langsung datang ke rumahnya. Tanyakan pada ikhwah itu, kenapa antum tidak pernah mau hadir dalam talim? Setelah itu nanti akan muncul penyebab masalah. Kalau penyebab masalahnya manusia, ya, maka nanti bisa dibahas, ya, dikondisikan. Kemudian yang keempat, sebagai seorang amir, seorang mas'ul, itu harus bisa memutuskan sebuah masalah, memecahkan sebuah masalah dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk mencari jalan keluar. Yang kelima, pilih jalan keluar itu dengan mudah. Konsepnya ingat di dalam surat Al-Isra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ada dua kesulitan, maksudnya satu kesulitan, dua kemudahan. Disebutkan dua kali kan? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Disebutkan lagi, bersama kesulitan ada kemudahan. Maka setiap masalah pasti ada dua jalan, dua kemudahan. Yakin itu. Yang 6, eksekusi, ya, lakukan penyelesaian, laksanakan penyelesaian. Jadi jangan sampai berlarut-larut. Contohnya sekarang sudah ada muncul perbicaraan mengenai pembubaran satu kemasyikan. Bagaimana kalau ini dimekarkan? Bagaimana kalau ini kumul-kumulnya dibentuk seperti ini? Segera laksanakan penyelesaian itu. Karena apa? Jangan sampai kemaksiatan dalam sesuatu berlarut-larut. Jangan ditunda-tunda. Nanti saya ketika musyawarah bulan depan. Nanti lagi bulanan. Seperti kemarin contohnya PWP, kasus PWP. Diberikan waktu sampai bulan Safar. Zulhijjah awalnya. Ternyata sampai saat ini belum. Artinya apa? Kurang greget. Ya, kurang tegas. Maka tadi saya harapkan pada semua amir semuanya, kita bisa tegas di dalam melaksanakan instruksi ini, di dalam melaksanakan sesuatu. Kemudian setelah kita laksanakan penyelesaian, baru kita laksanakan evaluasi. Jadi kalau tadi ada muncul wacana pemisahan, kemana ya warga menurut belah dia mau impaknya ada gemuk gitu. Jadi lalu ditarikan dia mungkin kosong. Jangan berpikir seperti itu. Justru pemikiran-pemikiran seperti itu yang menjadi hambatan, yang akan menjadi kendala tidak berakhirnya struktural. Ya, jadi jangan sampai berlarut-larut lagi seperti ini. Ini kan malah membahas program masalah-masalah Islam. Kira itu dulu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf bila ada yang kurang berkenan baik bagi para amir, masuk ataupun yang warga lain.